Mehmet, 22 tahun, salah satu warga Muaro Bunga Jambi, menarik nafas dalam-dalam sambil memandang turunan bukit sangat curam yang tersinari cahaya lampu motornya. Hatinya sangat berkecamuk antara memutuskan untuk turun atau balik lagi. Dia melihat jam di tangannya yang terguyur air hujan. Jam di tangannya menunjukkan pukul 12 malam. Dia sangat kebingungan dan ketakutan karena kalau tidak pulang, besok motornya akan dipakai bapaknya. Tapi kalaupun memaksakan turun, dia takut hal yang tidak diinginkan terjadi seperti dua tetangganya yang meninggal karena mengalami kecelakaan tunggal di turunan ini. Suara burung hantu membuat seluruh bulu di tubuhnya berdiri dan gas motor langsung ditariknya. Karena saat ia menengok ke kiri, rumah Nek Ca yang sudah berpuluh-puluh tahun kosong terbengkalai, tidak ada penghuninya, berubah menjadi sangat terang karena lampu rumahnya menyala. Motor pun melaju dengan sangat kencang, ditambah sedang menuruni turunan. Dan di saat tengah-tengah turunan, brak, suara motor menabrak. Motor Mehmet terbang bebas ke dalam jurang sebelah kanan jalan. Tapi untungnya sebelum terjatuh, ia melepaskan pegangan tangan di setang motornya. Ia menjatuhkan diri sehingga tidak masuk ke dalam jurang. Astagfirullahaladzim, ucapnya setelah beberapa saat terjatuh sambil memegang seluruh bagian tubuhnya, yang untungnya tidak ada yang terluka. Sakit, tolong. Suara teriakan kesakitan perempuan tidak jauh dari tempat ia terjatuh. Ia bergegas bangun dari posisi terlentangnya karena terjatuh. Mehmet seketika tersadar kenapa bisa kecelakaan. Sebelum terjatuh, ia menabrak seorang perempuan muda yang tengah berjalan kaki, dan benar saja terlihat samar karena cahaya kilatan petir. Ada seorang perempuan berambut panjang, memakai gaun pengantin berwarna putih, sedang duduk memegangi kakinya sambil menangis. Maafkan saya, maafkan, ucap Mehmet terus-terusan meminta maaf. Senter HP Nokia jadul diarahkan ke kakinya. Memang benar kakinya terluka dan banyak mengeluarkan darah. Tapi di saat senter HP mau diarahkan ke tubuh dan wajahnya, tiba-tiba handphonenya mati. Dia pun berusaha menyalakan kembali dan HP pun menyala lagi setelah baterai handphonenya dicabut dan dipasangkan kembali. Dia menelan ludah dalam-dalam saat cahaya menyinari seluruh tubuhnya. Rambut panjang dikeriting di ujungnya dan berwarna kuning dengan warna kulit putih bersih. Betapa manis dan sangat cantik wajahnya dengan hidung mancung, bibir merah muda dan mata sipit karena silau tersinari cahaya lampu senter handphone. Ya Tuhan, kamu gadis yang sangat cantik, ucap Mehmet sambil berdiri di hadapannya dan menyodorkan tangannya untuk berkenalan. My name is Mehmet and single, ucapnya kembali. Elizabeth, jawab perempuan tersebut sambil memberikan tangannya untuk berkenalan. Tolong antarkan saya pulang, kaki saya terkilir karena kamu tabrak tadi. Bentar, kamu bule dari mana? Kenapa bisa nyasar ke sini? Sudah larut malam, sendirian pula. Apa jangan-jangan kamu hantu? Ucapnya sambil mengarahkan senter ke wajahnya sendiri. Masa iya hantu kesakitan dan bisa tertabrak? Yang ada kamu hantunya, udah jelek hitam pula, jawabnya dengan nada datar. Iya juga sih, jawabnya sambil mengusap pundak. Gedong saya, antarkan pulang, pintanya masih dengan nada datar. Wah, rezeki nomplok ini, jawabnya sambil duduk berjongkok siap menggendong.
dan perempuan bule tersebut menempel ke punggung Mehmet. Mehmet pun langsung berdiri sambil berucap, "Kemana kita pergi?" Hanya gerakan tangan menunjuk ke atas tanjakan. Tanjakan yang curam dan licin karena terkena air hujan tidak menjadi halangan. Selangkah demi selangkah Mehmet berjalan menanjak sesuai petunjuk arah yang diberikan perempuan tadi. Baru beberapa langkah Mehmet berjalan menanjak, perempuan itu berucap sambil menunjuk kiri jalan. "Mehmet, itu apa?" Sontak Mehmet melihat ke arah kiri jalan sesuai ucapan perempuan yang digendongnya, sambil disoroti dengan cahaya senter HP-nya. Berdiri satu sosok berpakaian putih lusuh kehitaman, bagian atas kepalanya diikat. Wajahnya sangat hancur berantakan. Matanya tinggal satu karena satunya copot, tapi masih menempel di pipinya. Hidungnya dipenuhi hewan kecil seperti belatung. Lidahnya menjulur panjang keluar. Aroma bau busuk bangkai seketika tercium olehnya. "Jangan takut, itu pocong," jawabnya setengah berlari setelah melihat sosok yang berdiri di bawah pohon. "Pelan-pelan, nanti jatuh. Katanya jangan takut," jawab perempuan sambil memeluk lebih erat leher Mehmet. Mehmet terbatuk menghentikan langkah kakinya yang setengah berlari. "Jangan berhenti, nanti makhluknya ngejar," ucap si perempuan. "Matamu, aku gak bisa nafas karena tercekik tanganmu." Seketika perempuan yang digendong Mehmet melonggarkan pelukannya. Mehmet pun menengok ke belakang jalan, yang ternyata kini telah berdiri 4 sosok pocong di tengah jalan yang tersinari cahaya kilatan petir, membuat Mehmet menambah kecepatan jalannya setelah melihat 4 sosok pocong di belakangnya. Dan hal apes pun bertambah. Brak! Mehmet terjatuh tepat di bawah pohon jengkol. "Aduh!" teriak Mehmet sangat kesakitan karena kakinya terkilir. "Sudah dibilang jangan cepet-cepet," ucap perempuan itu sambil mengusap kaki Mehmet. Nggak sakit," jawabnya tersenyum. "Matamu." Plak. Sesuatu jatuh tepat di rambut Mehmet yang duduk di bawah pohon jengkol. Tangan Mehmet langsung meraba rambutnya, dan memang benar ada sesuatu yang bergerak di rambutnya. Saat dilihat, ternyata banyak sekali belatung. Betapa kagetnya Mehmet saat melihat ke arah atas. Ada satu sosok terlihat samar dan jelas karena cahaya kilatan petir yang terus menari hingga menerangi gelapnya malam walaupun sesaat. Rambut sangat panjang menjuntai ke bawah. 2 kakinya tinggal tulang belulangnya saja. Pakaian berwarna merah darah. Kedua bola matanya kosong, separuh wajahnya tinggal tengkorak. Mulutnya menganga lebar sambil melihat ke bawah, yang ternyata belatung tersebut keluar banyak dari mulutnya. Sosok perempuan berambut panjang menengok ke bawah dan Mehmet melihat ke atas, dan seketika menundukkan kepalanya sambil berucap setengah berbisik ke Elisa. "Itu namanya kuntilanak." Dia bangun dari duduknya kemudian berlari sangat cepat meninggalkan Elisa sendirian di bawah pohon jengkol, yang di atas dahannya ada sosok perempuan bergaun merah menakutkan. Kok ada yang aneh ya?" bisiknya dalam hati menghentikan langkahnya yang tengah berlari. "Aduh," bisiknya kembali setelah ia tersadar meninggalkan Elisa sendirian. Dengan terpaksa ia memutar balik tubuhnya dan berjalan perlahan ke tempat Elisa ditinggalkan. Lampu senter HP pun dinyalakan sebagai penerang jalan. Setelah beberapa saat berjalan, ia sampai kembali di tempat Elisa. Mehmet menggaruk pundak dan mengarahkan cahaya senter ke wajah Elisa. Elisa pun tersenyum sinis kepada Mehmet sambil berucap kesal. "Lelaki macam apa kau? Berani-beraninya meninggalkan perempuan sendirian." Maaf,"
Jawabnya kembali bersiap untuk menggendong. Sebelum berjalan kembali, Mehmet melihat ke belakang. Cahaya senter pun yang kini dipegang Elisa diarahkan ke samping pohon jengkol. Sosok perempuan tanpa bola mata keluar mengintip di samping pohon. Senyuman menyeringnya menakutkan dipertunjukkan oleh bibirnya. Dah, suara petir menggelegar, membuat Mehmet langsung berlari sambil menggendong Elisa. Penakut. Itulah yang dibisikkan Elisa ke telinga Mehmet saat berlari sambil tersenyum meledek. Hingga akhirnya Mehmet sampai di atas tanjakan dengan kondisi tubuh sangat kedinginan karena hujan deras yang tidak berhenti. Melihat lampu depan rumah Neca yang menyala, dengan terpaksa ia memutuskan untuk pergi ke rumah itu. Walaupun sebenarnya ia tahu kalau rumah Neca sudah berpuluh-puluh tahun kosong, tidak berpenghuni. Sedari kecil ia tidak pernah tahu asal-usulnya rumah tersebut. Mengapa rumah tersebut ada di atas bukit? Hanya tahu bahwa rumah itu bernama rumah Neca saja. Betapa kagetnya Mehmet saat sampai di rumah itu. Karena bangunan rumah 2 lantai yang bagian lantai bawah dibangun dengan tembok dan lantai 2-nya menggunakan kayu, berubah drastis menjadi seperti rumah yang baru dibuat. Padahal harusnya rumah tersebut sudah bobrok dan mau runtuh, tapi ternyata berubah jadi sebaliknya. Yang menjadi perbedaan hanyalah lampu rumah yang masih menggunakan lampu petromak. "Permisi," ucap Mehmet mengetuk pintu rumah Neca. Pintu rumah terbuka setelah beberapa saat menunggu. Satu sosok perempuan sudah sangat tua, berdiri sedikit membungkuk. Rambut berwarna putih semua disanggul dan memakai tusuk konde, memakai baju batik dan kain jarik. Mehmet dan Elisa dipersilakan masuk ke dalam rumah. Baru beberapa langkah masuk ke dalam rumah, pintu yang terbuka tertutup dengan sendirinya, membuat Mehmet merinding. "Penakut," bisik Elisa yang masih digendong. Mehmet pun dipersilakan duduk di ruang tamu yang ternyata telah disiapkan baju ganti oleh nenek tua. Namun anehnya, pakaian tersebut sangat jadul sekali, seakan pakaian tempo dulu yang ada di film kolosal. Celana berwarna coklat menggantung di bawah dengkul dan baju batik tidak ada kancingnya. Begitupun pakaian perempuannya, selai kain untuk menutupi dada, baju batik yang tidak ada kancingnya, dan celananya menggunakan kain jarik berwarna coklat. Mehmet pun mengganti pakaian di dalam kamar yang ditunjuk nenek tua. Kemudian disusul Elisa yang mengganti gaunnya yang basah dengan pakaian tempo dulu. "Met!" teriak Elisa di kamar memanggil Mehmet di ruang tamu. "Ikatin," ucapnya kembali saat Mehmet sudah berdiri di dalam kamar. "Wah, rezeki nomplok ini," jawab Mehmet. "Matamu jelalatan, ikat cepat." Elisa meminta Mehmet mengikat kain di punggungnya untuk menutupi dadanya, dan mereka berdua pun keluar kamar kembali. "Minumlah supaya badan kalian hangat. Sebentar lagi supnya matang. Kalian pasti lapar," ucap nenek tua yang telah menyiapkan 2 gelas teh panas. Nenek tua pun kembali ke belakang, dan setelah beberapa saat nenek tua tersebut kembali lagi sambil membawa nampan yang berisi 2 mangkuk sup dan 2 mangkuk nasi. "Makanlah," ucapnya setelah menyimpan nampan di atas meja, lalu beranjak pergi kembali ke belakang. Begitu banyak daging dan potongan tulang kecil di sup tersebut. Kentang, wortel, dan kol menjadi pelengkapnya. Aroma bumbu keluar dari asap yang mengepul keluar dari dalam mangkuk, membuat Mehmet semakin bertambah lapar.
Tanpa banyak pikiran, Mehmet langsung makan sup tersebut dengan lahapnya. Elisa hanya tersenyum melihat Mehmet makan sangat nikmat sekali. "Kamu gak makan?" ucap Mehmet kepada Elisa yang hanya tersenyum melihat Mehmet makan. "Kenyang lihat kamu makan. Makanlah punya saya gak lapar," jawab Elisa. Dan Mehmet pun memakan sup bagiannya Elisa. Mehmet menepuk perutnya yang kekenyangan sambil ketawa cengengesan. Elisa hanya menggelengkan kepala melihat tingkah Mehmet. "Istirahatlah, tidur di kamar sana, besok baru lanjutkan kembali perjalanan," ucap nenek tua yang kembali lagi ke ruang tamu dan membereskan mangkuk makanan. "Saya tidur di mana, Nek?" tanya Mehmet. "Ranjangnya cukup untuk tidur berdua," balasnya lalu beranjak pergi. "Yes," ucap Mehmet langsung masuk duluan ke dalam kamar dan langsung membaringkan tubuhnya di ranjang. "Met!" teriak kesal Elisa yang masih duduk di kursi ruang tamu. Mehmet langsung tersadar dan bergegas kembali ke ruang tamu. "Gak seneng, gak takut, main pergi saja," ucapnya kesal. "Maaf," jawab Mehmet tanpa banyak pikiran, langsung membopong tubuh Elisa dan membawanya ke dalam kamar. "Boleh aku ikutan tidur di sampingmu?" pinta Mehmet sambil cengengesan setelah membaringkan tubuh Elisa di ranjang. "Terserah," jawabnya langsung membelakangi Mehmet. Mendengar jawaban Elisa, terpaksa Mehmet tidur di sampingnya dengan hati riang bahagia, karena seumur hidupnya baru kali pertama tidur di samping perempuan sangat cantik, keturunan luar negeri pula. "Dingin," ucap Elisa yang tidur membelakangi Mehmet. "Bilang saja mau dipeluk," jawab Mehmet memberanikan diri memeluk perut Elisa yang anehnya tidak berontak ataupun menolak. Betapa bahagianya hati Mehmet saat tangannya memeluk tubuh Elisa, dielus oleh tangannya. Mehmet sangat tercengang saat Elisa membalikkan tubuhnya. Kini mereka berdua saling tatap muka sangat berdekatan. Jantung Mehmet pun berdetak dengan cepat. Mehmet pun langsung memejamkan mata karena malu di saat bibirnya mau dicium bibir Elisa. Betapa apesnya Mehmet di saat kebahagiaan datang. Hal pertama yang dialami seumur hidupnya harus kandas seketika. Karena baru saja bibirnya menempel dengan bibir Elisa, perutnya tiba-tiba mules berontak kesakitan. Mehmet segera keluar kamar melepaskan dekapan hangat seorang perempuan. Mehmet batuk dan memuntahkan semua makanan yang telah dimakannya tadi. Dia berdiri terpaku saat sampai di ujung dapur. Matanya melongo seakan tidak percaya akan hal yang dilihatnya. Seluruh tubuhnya bergetar hebat saking takutnya. 5 sosok manusia menggantung di atas perapian kompor. 2 sosok sangat ia kenal wajahnya, seperti 2 tetangganya yang meninggal di turunan karena kecelakaan. Nenek tersebut sedang memotong-motong bagian tubuh kaki dan tangan manusia dan dimasukkan ke dalam panci yang mendidih. "Supnya belum matang," ucapnya sambil tersenyum menyeringai ke arah Mehmet dengan senyuman sangat menakutkan, membuat Mehmet memuntahkan kembali seluruh makanan yang telah dimakannya. Setelah muntah, Mehmet segera berlari karena melihat nenek tua tersebut bangun dari duduknya di depan perapian tungku kayu sambil mengeluarkan bagian tangan manusia yang dibakar di dalam perapian dan masih mengeluarkan tetesan darah, seakan belum matang dan baru dibakar. Kini Mehmet tidak langsung kabur sendirian. Ia ingat Elisa yang masih di dalam kamar. "Ayo pergi," ajak Mehmet ngos-ngosan sambil bersiap menggendong Elisa di ranjang. Tanpa banyak pertanyaan, Elisa memeluk punggung Mehmet. Tapi betapa kagetnya Mehmet saat berada tepat di depan pintu kamar.
Nenek tersebut telah berdiri sambil membawa nampan yang isi nampannya adalah kepala manusia, dan di lehernya masih mengeluarkan darah. Membuat Mehmet langsung tidak sadarkan diri karena melihat hal yang sangat mengerikan seumur hidupnya. Singkat cerita, Mehmet perlahan membuka mata karena terasa ada belayan tangan halus nan manja mengelus pipinya. Suara yang berkokok membangunkan seluruh kesadarannya. "Tidak!" Tiba-tiba Mehmet berteriak. "Mimpimu buruk, walaupun telah ditemani saya sepanjang malam," ucap Elisa sambil mengecup kening Mehmet. "Ah, mimpi buruk," jawabnya sambil melihat sekeliling dan ternyata hari telah terang. "Dasar, ayo antarkan saya pulang." Elisa pun digendong kembali oleh Mehmet keluar kamar. "Makan dulu," ucap nenek tua saat Mehmet sudah berada di ruang tamu. 2 mangkuk sup dan 2 piring nasi telah tersaji di atas meja. "Tidak, terima kasih. Terima kasih juga telah mengizinkan kita berdua menginap. Sekarang mau langsung melanjutkan perjalanan," jawab Mehmet yang langsung teringat kejadian tadi malam. "Sama-sama," jawabnya dengan senyum menyeringai. Dan betapa kagetnya Mehmet saat melihat ke mangkuk sup yang tiba-tiba muncul bola mata manusia, membuat Mehmet langsung pergi keluar rumah tersebut. "Katanya mimpi buruk?" tanya Mehmet saat di luar rumah. "Yang penting tidak terjadi apa-apa," bisik Elisa ke telinga Mehmet. "Di mana rumahmu?" tanya Mehmet sambil berjalan. "Di depan masuk persimpangan jalan." "Kenapa ada persimpangan jalannya? Setahu saya di sini nggak pernah ada persimpangan jalan, yang ada hanya hutan," bisik Mehmet dalam hati, namun terus berjalan dan masuk ke dalam persimpangan jalan yang diarahkan. Jalan aspal pun berganti saat berada di persimpangan jalan menjadi jalan bebatuan yang ditumpuk rata. Namun Mehmet terus berjalan sambil menggendong Elisa. Setelah beberapa saat berjalan di dalam persimpangan, terdengar di kejauhan alunan nada suara berbagai alat musik tradisional yang sedang dimainkan. Mehmet pun bergegas berjalan ingin segera tahu di mana tempat yang sedang mengadakan hajatan. Hingga akhirnya Mehmet sampai di depan gapura sebuah rumah yang halamannya sangat luas dan rumahnya sangat klasik. Di halaman rumah tersebut banyak sekali orang yang tengah memainkan alat musik tradisional seperti kelintang kayu, cagor, sekdu, marawis, serangko, tetawak, kalinong, puput kayu, dan berbagai alat musik tradisional lainnya. "Kita sudah sampai, ini rumahku," ucap Elisa membangunkan lamunan Mehmet. "Keluargamu sedang hajatan?" tanya Mehmet. "Iya, mau menikahkan saya." "Ah, menikah?" ucap Mehmet kaget. "Iya, menikah, dan calon pengantin lelakinya adalah kamu, Met." "Mimpi," ucap Mehmet. "Bangun, makanya ayo masuk ke dalam, semuanya telah siap," jawab Elisa. Dengan penuh keraguan Mehmet masuk ke dalam halaman rumah. Mereka berdua segera disambut oleh orang-orang yang berada di sana. Elisa dibawa ke dalam rumah meninggalkan Mehmet di halaman. Mehmet berdiri terpaku melihat hal pertama seumur hidupnya, melihat orang-orang memainkan berbagai alat musik tradisional. Setelah beberapa saat Elisa kembali keluar, membuat Mehmet menelan air liurnya sendiri melihat kecantikan wajah bule Elisa yang kini telah memakai gaun pengantin berwarna putih. "Ayo kita melaksanakan upacara pernikahan," ucapnya sambil memegang tangan Mehmet dan membawanya ke depan orang tua Elisa yang tengah duduk di samping kursi pengantin.
Namun suasana tiba-tiba menjadi kacau balau di saat Mehmet mau sampai ke depan orang tua Elisa. Orang-orang yang tengah memainkan alat musik tradisional tiba-tiba berhenti memainkannya dan berlari berhamburan sambil berteriak ketakutan dan mohon ampun. "Mati kalian semua para penjajah!" Teriakan bergemuruh dari gerombolan pria tua dan muda sambil membawa berbagai senjata tajam, golok, bambu runcing, ketepel, tombak, dan panah. Para penjaga tuan rumah melawan menggunakan senjata api. Perang besar pun tidak bisa dihindarkan. Meskipun banyak sekali penduduk pribumi yang berjatuhan dan meninggal karena tembakan senjata api, tapi dengan semangat juang rela mati demi tanah air tidak menyurutkan perlawanan mereka, yang akhirnya orang tua Elisa dan para penjaganya dikalahkan penduduk pribumi. Mehmet hanya duduk dan menunduk, tapi untungnya para penjajah maupun para pribumi yang menyerang untuk melawan tidak melukainya sama sekali. "Merdeka! Merdeka! Merdeka!" Kalimat itu terus-terusan terucap dari warga pribumi yang telah berhasil mengalahkan salah satu jenderal di wilayah tersebut. Ayah dan ibu Elisa dieksekusi mati di depan mata Elisa dan Mehmet. Kedua kepalanya dipenggal menggunakan golok yang sangat tajam. "Tidak, jangan bunuh orang tuaku!" teriak Elisa histeris, namun tidak menghentikan para pejuang untuk membinasakannya. Air mancur, darah keluar dari leher ayah dan ibu Elisa setelah golok menggorok leher dan memutuskan kepalanya, membuat Elisa terduduk sambil menangis sesegukan karena melihat orang tuanya mati dengan cara sangat mengenaskan. Kemudian tangan Elisa diikat dan dibawa sambil diseret oleh para pejuang. Melihat hal itu, Mehmet memberanikan diri untuk menghentikannya. "Jangan sakiti dia!" teriak Mehmet. Mendengar ucapan Mehmet, para pribumi langsung menghajarnya sampai babak belur, namun tidak membunuhnya. Para pejuang membakar seluruh rumah jenderal tersebut, termasuk jenderal, istri, dan para pengawalnya. Kemudian mereka pergi meninggalkan Mehmet yang terkapar babak belur sambil menyeret tubuh Elisa. Setelah mereka pergi, Mehmet pun pingsan tidak sadarkan diri. Lebih dari 2 hari Mehmet tidak sadarkan diri setelah kejadian dipukuli para pejuang hingga akhirnya masih bernapas, ucap lelaki parubaya memegang dada Mehmet yang ternyata masih ada pergerakan berdetak di jantungnya dan juga ada helaan nafas di hidungnya. Lelaki parubaya tersebut adalah warga Siris Kapur yang tengah mencari kayu bakar dan tidak sengaja menemukan Mehmet yang tengah terbaring tidak sadarkan diri tepat di tengah-tengah gapura yang terbuat dari batu yang diundakan bekas peninggalan Belanda. Dan gapura peninggalan Belanda tersebut berada di dalam hutan tepat sebelah kanan rumahnya Neca yang berada di atas bukit. "Bangun, nak!" ucapnya membangunkan Mehmet. Dan Mehmet pun tersadar namun tidak bisa bangun, hanya bisa membuka matanya. "Saya di mana?" ucap Mehmet pertama kali sambil meringis kesakitan. Kaki dan tangan tidak bisa digerakkan dan wajahnya dipenuhi luka lebam. Sudah, nanti saya jelaskan ya. Yang penting kamu selamat." Singkat cerita, Mehmet dibawa pulang oleh pria yang tengah mencari kayu bakar. Betapa bahagia orang tua Mehmet saat dia dibawa kembali ke rumah dengan selamat. Karena sudah 5 hari Mehmet hilang setelah mengunjungi saudaranya. Motor Mehmet ditemukan warga di dalam jurang turunan Bukit Neca oleh warga yang tengah mencari kayu bakar. Untungnya STNK motor ada di dalam dompet kecil yang menggantung dengan kunci motornya. Kemudian warga yang menemukan motor memberitahu keluarganya sesuai alamat dalam STNK.
Namun yang terjadi hanya motornya saja yang ditemukan. Mehmet yang membawa motor menghilang meskipun telah disusuri seluruh jurang sampai berhari-hari. Tapi hari kelima setelah menghilang, Mehmet kembali pulang meskipun seluruh tubuhnya dipenuhi luka lebam. Kemudian dia menceritakan kembali seluruh kejadian yang telah dia alami, membuat seluruh keluarga tercengang mendengar kisahnya. Seluruh keluarga Mehmet percaya akan ceritanya karena pakaian yang ia pakai saat kembali ke rumah masih mengenakan pakaian yang diberikan Neca saat bersama Elisa untuk berteduh karena menggigil kedinginan. Hingga suatu hari setelah tubuhnya benar-benar sembuh, dia memberanikan diri untuk masuk ke dalam rumah Neca. Kondisi rumah yang sangat berbeda saat dia pertama kali ke sana. Rumah yang seperti baru dibuat berubah menjadi bobrok. Saking penasarannya, ia masuk ke dalam rumah Neca, lalu masuk ke dalam kamar yang ternyata rasa penasarannya terbayar lunas. Dia tidak bermimpi karena semua pakaiannya ada di dalam kamar tempat ia tidur bersama Elisa. Begitupun gaun pengantin berwarna putih, pakaian yang dikenakan Elisa ada di dalam kamar tersebut. Namun hanya pakaiannya saja yang ia bawa. Gaun pengantin yang dikenakan Elisa tidak dibawanya. Kemudian Mehmet pergi ke turunan tempat ia menabrak Elisa. Ia mengingat kembali seluruh kejadian yang telah ia alami. Betapa kagetnya Mehmet saat mendengar suara yang tidak asing di telinganya. "Met," suara perempuan. "Elisa, di mana kamu?" teriak Mehmet sambil melihat segala arah. "Met," ucapnya lagi. Betapa kagetnya Mehmet saat melihat ke sumber suara yang berada di atas pohon. Ternyata ada sosok yang tidak asing di matanya. Ternyata itu adalah Elizabeth. Seluruh tubuh Mehmet bergetar hebat. Seluruh bulu tubuhnya berdiri saking takutnya karena melihat Elizabeth yang digantung di atas pohon samping jurang tempat ia jatuh. Mehmet segera menaiki sepeda motornya, kemudian kabur meninggalkan Elizabeth yang mati menggantung di atas pohon. Masih teringat jelas ucapan terakhir yang Elizabeth katakan saat Mehmet tancap gas kabur meninggalkannya. "Penakut kau, Met." Kisah ini dialami oleh Mehmet, teman kerjaku waktu di Karawang, dan masih di restoran kerjanya saat menceritakannya di tahun 2013. Tahun kejadiannya 2006. Nyata atau tidaknya kisah yang dialami Mehmet itu kembali kepada masing-masing. Di sini saya hanya menuliskan kisahnya. Dan jika ada warga Silis Kapur, Kecamatan Jujuan, Muarau, Bunga Jambi yang mendengar kisah ini, silakan berikan komentar. Apakah Bukit Neca itu ada? Apakah di turunan bukitnya banyak yang meninggal? Dan apakah petilasan sisa Belanda itu memang benar adanya di sana? Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya